Ketika mendengar Kerajaan Mataram, salah satu yang terpikir yaitu kota gede sebagai pusat pemerintahan dan kejayaannya. Namun, tahukah Anda jika Kerajaan Mataram tidak hanya berpusat di kota gede, namun selalu berpindah lokasi, salah satunya di Kartasura yang menyimpan sejarah kelam bagi perjalanan Kerajaan Mataram. Mengapa Karton Kartasura tidak berdiri lagi? Dan apa yang terjadi dengan bangunan tersebut? Mari kita telusuri sejarahnya. Tradisi perdagangan di Indonesia sudah terjadi sejak lama karena Indonesia menjadi negara penghubung antara negara barat dengan Asia dan menjadi bagian dalam jalur sutra sebagai jalur hubung antara Mediterania dengan Asia Timur. Tradisi perdagangan di Nusantara tidak terjadi saat masuknya bangsa Eropa ke Nusantara. Namun, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa karena masyarakat Tiongkok sudah memulai tradisi perdagangan lebih awal dan mendominasi perdagangan di Nusantara. Pada awal kedatangannya, VOC sebagai mitra dagang Belanda tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat Tionghoa. Kedua pihak menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat Tionghoa dan VOC bekerja sama dalam perdagangan untuk memperoleh keuntungan bersama. Namun, perkembangan masyarakat Tionghoa di Nusantara yang semakin banyak dan pesat justru mengancam ambisi atau tujuan Belanda untuk mendominasi seluruh perdagangan di Nusantara. Perkembangan masyarakat Tionghoa yang tidak terkontrol akan berujung pada kemunduran VOC karena banyaknya pesaing atau kompetitor perdagangan. Perkembangan yang terjadi tidak hanya pada sektor perdagangan saja, namun jumlah penduduk Tionghoa juga semakin mengalami peningkatan yang signifikan karena banyaknya masyarakat Tionghoa yang pergi meninggalkan Tiongkok dan menetap di Indonesia. Banyaknya imigran atau masyarakat Tionghoa tidak semuanya legal karena banyaknya pendatang atau imigran yang tidak memiliki surat resmi terkait perizinan tinggal di Nusantara yang menyebabkan terjadinya lonjakan jumlah penduduk Tionghoa di Nusantara. Perkembangan penduduk masyarakat Tionghoa di Nusantara juga menjadi salah satu faktor terjadinya krisis ekonomi di Nusantara. Maka dari itu, sebagai pemimpin atau penguasa dari Nusantara, Belanda mengambil tindakan tegas untuk mengatasi perkembangan jumlah penduduk masyarakat Tionghoa di Nusantara. Kebijakan tegas yang diambil oleh Belanda diharapkan mampu untuk membatasi akses masuk bagi etnis Tionghoa sehingga dapat menurunkan jumlah penduduk Tionghoa di Nusantara. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membuat jumlah rakyat Tionghoa lebih kecil dan pada akhirnya masyarakat Tionghoa banyak yang dipulangkan ke Sri Lanka dan Tiongkok. Semakin banyaknya masyarakat Tionghoa yang masuk secara ilegal dan berusaha menyuap aparat keamanan sehingga terjadi banyaknya pengangguran yang menyebabkan Belanda menangkap seluruh imigran ilegal dan menjadikannya sebagai tahanan pada Februari tahun 1740. Banyaknya masyarakat Tionghoa yang dijadikan sebagai tahanan justru memicu terjadinya perlawanan atau pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa, seperti penyerangan pos-pos militer yang terletak di Tangerang, Jatinegara, dan Dekwal, dan penghadangan ketika militer Belanda melakukan perjalanan ke Tangerang. Penyerangan dan penghadangan yang dilakukan membuahkan hasil yang baik karena masyarakat Tionghoa berhasil menewaskan 16 serdadu militer Belanda yang mengakibatkan terbentuknya maklumat yang berisikan 1. Larangan mengungsikan perempuan Tionghoa keluar kota. 2. Ancaman penembakan bagi orang Tionghoa yang melawan sebagai respon cepat Belanda terhadap penyerangan masyarakat Tionghoa. Ketiga, pada jam 18.30, semua orang Tionghoa harus menetap di rumahnya dan dilarang menghidupkan lampu. Puncak ketegangan konflik terjadi pada 9 Oktober 1740, di mana terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa kepada Belanda
Namun, setelah penyerangan terjadi, masyarakat Tionghoa justru mendapatkan kekalahan di mana lebih dari 10.000 orang Tionghoa terbunuh dalam pembantaian yang dilakukan oleh Belanda. Setelah pemberontakan dan kekalahan masyarakat Tionghoa, Belanda melakukan serangan secara besar-besaran pada markas dan permukiman orang Tionghoa di Batavia, serta Belanda membakar tempat tinggal dari seluruh masyarakat Tionghoa sehingga mengakibatkan kaburnya masyarakat Tionghoa dari Batavia untuk mengamankan dan menyelamatkan diri. Banyak orang Tionghoa yang melarikan diri dari Batavia. Orang Tionghoa menuju Jawa Tengah dan Jawa Barat, salah satunya yaitu wilayah Kartasura untuk menghindari kebijakan tegas Belanda. Saat itu, Kerajaan Mataram di Kartasura sedang menghadapi masalah besar karena kerajaan yang terpecah-pecah akibat perebutan tahta atau suksesi dan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Pakubuwono II. Raja yang terlalu bergantung pada Belanda membuat suasana semakin buruk. Pakubuwono II adalah pemimpin kerajaan Mataram yang dianggap pro terhadap Belanda dan menjadi raja boneka bagi Belanda. Karena Pakubuwono II selalu mendapatkan dukungan dari Belanda untuk terus berkuasa. Adanya campur tangan Belanda dalam urusan politik dan keamanan membuat Pakubuwono II disebut raja boneka Belanda oleh rakyat. Adanya kolaborasi antara pemerintahan Pakubuwono II dengan VOC atau Belanda justru merugikan dan menyiksa rakyat karena kepentingan yang dibuat hanya menguntungkan VOC dan justru menjauhkan diri dari keinginan rakyat yang memicu ketidakpuasan rakyat. Akhirnya, para rakyat bersatu di bawah pimpinan Sultan Kuning atau bisa disebut Raden Mas Garendi. Mereka menentang Belanda dan siap melawan kebijakan yang dianggap menguntungkan penjajah. Di saat yang bersamaan, kebencian dan amarah masyarakat Tionghoa terhadap VOC juga semakin memuncak. Pasalnya, karena tragedi Geger Pecinan atau pembantaian dan pemusnahan masyarakat Tionghoa oleh Belanda yang mengakibatkan gabungnya atau bersatunya masyarakat Tionghoa dengan rakyat pribumi untuk melakukan penyerangan menuju Keraton Kartasura dan sebagai balas dendam atas tindakan yang dilakukan Belanda kepada masyarakat Tionghoa. Kolaborasi antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat pribumi menyimpan kekuatan yang sangat luar biasa, dan kebencian Sultan Kuning yang semakin membara menyebabkan terjadinya atau pecahnya pemberontakan antara pihak keraton dengan masyarakat atau disebut sebagai Perang Suksesi II. Kekuatan yang sangat besar dan kuatnya tekad masyarakat menyebabkan pemberontakan atau perang tidak dapat dihentikan, sehingga menimbulkan kerusakan yang sangat parah pada kerajaan Kartasura, sehingga akhir dari Perang Suksesi II adalah runtuhnya Keraton Kartasura dan mundurnya Pakubuwono II sebagai raja, dan melarikan diri ke Magetan dan Ponorogo untuk mencari perlindungan. Hancurnya Keraton Kartasura adalah dampak langsung dari ketegangan antara rakyat pribumi yang anti Belanda, masyarakat Tionghoa yang ingin membalas dendam, dan kepimpinan Pakubuwono II yang tidak jelas yang terlalu bergantung pada VOC. Peristiwa ini menandai titik balik dalam sejarah Kerajaan Mataram dan membawa dampak besar bagi masa depan Indonesia. Peristiwa ini memang menjadi sejarah kelam bagi Kerajaan Mataram, namun juga menjadi pelajaran penting mengenai perlawanan terhadap kekuasaan kolonial dan ketidakadilan. Meskipun Keraton Kartasura runtuh, perlawanan rakyat dan sejarah yang terbentuk melalui peristiwa ini tetap menjadi bagian penting dari perjalanan panjang sejarah Indonesia. Terima kasih terhadap penonton dan telah mendengarkan sampai habis. Sampai jumpa lagi.